Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita mempelajari matan Al-Ghayah wa Taqrib oleh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Isfahani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita sampai pada ucapan beliau, wala yajuzu an yusarriha bi khidbati mu'taddatin, dan tidak boleh terang-terangan, terus terang melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Wa yajuzu an yu'arridha bi nikahiha, tapi boleh untuk melamar dengan bahasa ta'rid, dengan bahasa kiasan, untuk menikahinya qabla inqidha'il iddati, sebelum habisnya masa iddah. Para hadirin azani Allah wa iyyakum, dari sisi tinjauan melamar seorang wanita, maka wanita itu ada 3 macam. Dari sisi tinjauan wanita kalau mau dilamar, maka wanita itu ada 3 macam. Yang pertama, zaujah, dia itu sedang berstatus sebagai seorang istri. Yang kedua, mu'taddah, dia statusnya sedang diceraikan oleh suaminya atau pisah dengan suaminya. Status mu'taddah adalah wanita yang pisah dengan suaminya dan masih menjalani masa iddah, belum benar-benar lepas dari suaminya, tapi sudah pisah, namanya mu'taddah. Yang ketiga, wanita yang khaliyah, wanita yang lepas dari ikatan pernikahan dan sudah tidak lagi menjalani masa iddah. Taib. Untuk yang pertama, wanita yang berstatus istri, dia itu masih sah menjadi istri seorang laki-laki, maka tidak boleh melamarnya, la tasrihan wala ta'ridan. Enggak boleh untuk terang-terangan ngelamar dia, enggak boleh untuk terang atau menggunakan bahasa kiasan melamar dia. Kenapa? Karena wanita tersebut memang enggak bisa dilamar, karena masih menjadi istri orang lain, masih menjadi istri orang lain. Dan apabila ada orang itu nekat ngelamar seorang wanita yang statusnya masih menjadi istri orang lain, maka itu tindakan kezaliman, zalim kepada keluarga tersebut, karena hal itu bisa saja memicu persengketaan, perselisihan antara suami istri itu, karena wanita itu kepingin untuk pisah dari suaminya dan nikah dengan laki-laki yang melamarnya. Dan itulah
dalam istilah syariat namanya at-takhbib. Ini at-takhbib, pelaku merusak rumah tangga orang lain, merusak rumah tangga orang lain untuk nanti dia menikahi wanita yang dia inginkan tersebut. Itu yang pertama. Taib. Yang kedua, perhatian azani Allah wa iyyakum, wanita yang khaliyah, wanita yang statusnya bukan istri, statusnya sudah tidak lagi menjalani masa iddah. Bisa jadi dia itu masih gadis, belum pernah nikah. Bisa jadi sudah pernah nikah tapi sudah lepas dari suaminya, sudah pisah dari suaminya dan sudah keluar dari masa iddah. Maka wanita jenis ini boleh untuk dilamar tasrihan atau ta'ridan. Baik lamaran itu terus terang langsung, atau lamaran itu menggunakan bahasa kiasan. Kenapa? Karena wanita itu sedang tidak ada ikatan dengan laki-laki yang lainnya, sedang tidak ada ikatan dengan laki-laki yang lainnya, kecuali dalam satu kasus, apabila wanita itu sedang dilamar oleh laki-laki yang lainnya, dan itu pembahasannya tersendiri insyaallah. Taib. Dan yang ketiga, dan yang ini yang diinginkan oleh muallif tatkala membahas masalah yang ada di hadapan kita, yaitu wanita statusnya sebagai istri bukan, lepas dari sang suami juga belum, tapi dia itu sudah pisah tapi masih ada ikatan dengan suaminya. Itu dalam istilah syar'inya adalah wanita yang masih menjalani masa iddah, mu'taddah, wanita yang masih menjalani masa iddah. Taib. Wanita yang masih menjalani masa iddah, wanita yang mu'taddah, itu ada dua kemungkinan. Wanita yang mu'taddah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wanita yang menjalani masa iddah dan tidak ada kemungkinan bagi sang suami untuk bisa rujuk kembali. Wanita itu memang masih dalam masa iddah, tapi sudah tidak ada kemungkinan bagi suaminya untuk rujuk kembali. Contoh ya kawan, wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, ini itu kan menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah itu suaminya yang telah meninggal dunia, nggak mungkin bisa rujuk kembali. Nah, piye carane orang udah mati. Atau wanita itu pisah dengan suaminya, cerai 3, sudah cerai 3 kali. Kalau sudah cerai 3 kali, maka tidak boleh bagi sang suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, kecuali dengan syarat yang ketat. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila sang suami menceraikan istrinya untuk yang ketiga kalinya, maka tidak halal istrinya itu bagi suaminya sampai dia nikah dengan laki-laki yang lainnya. Yang penting selagi masa iddah tidak mungkin bisa rujuk. Atau yang ketiga, kalau pisahnya itu sebabnya adalah khulu, yang gugat cerai itu adalah sang istri dan dikabulkan oleh pengadilan. Kalau yang terjadi adalah khulu, pisahnya itu karena khulu, yaitu gugatan cerai dari sang istri, maka meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh untuk rujuk, tidak boleh untuk rujuk. Atau
kalau pisahnya itu adalah fasakh, perpisahan suami istri karena sebab-sebab syar'i yang dilakukan oleh pihak pengadilan. Jadi anda katakan ya ikhwan, wanita yang mu'taddah itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, wanita yang menjalani masa iddah dan tidak ada kemungkinan bagi sang suami untuk rujuk kepada istrinya. Tidak ada kemungkinan bagi sang suami untuk rujuk kepada istrinya. Dan ini gambarannya 4. 1, iddatul wafah, iddah karena meninggal dunia. Yang kedua, iddah talaqus salas, iddah cerai 3. Yang ketiga, iddah khulu. Yang keempat, iddatul fasakh. Ini iddah al-fasakh. Baik. Untuk iddatul wafah, iddah karena ditinggal wafat oleh sang suami, maka hukumnya yang beliau sebutkan ini. La yajuzu ay yusarriha bi khidbati mu'taddatin wa yajuzu ay yu'arridha bi nikahiha. Enggak boleh untuk tegas ngelamar wanita yang masih dalam masa iddah wafat, dan boleh kalau bahasa kiasan. Dan itu adalah yang Allah tegaskan dalam firman-Nya, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khidbati an-nisa. Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk melamar wanita apabila 'arradtum, kalian menggunakan bahasa kiasan. Apa itu tasrih? Apa itu ta'rid? Apa itu tasrih? Apa itu ta'rid? Tasrih itu ngelamar wanita secara tegas, ngelamar kepada bapaknya, jadi barusan ditinggal wafat oleh istrinya, suaminya. Ada seorang akhwat, itu ada seorang ikhwan, itu sangat ngincar seorang akhwat, tapi karena umurnya masih 15 tahun, dia mbak kepikiran paling belum mau nikah. Anak tak selesaikan dulu sekolah di Al-Furqan, insya Allah 2 tahun lagi anak lulus langsung anak ngelamar. La qadarallah, yani didahului oleh temannya. Temannya sak kelas, teman akrabnya mendahului, tegomen. Jadi sebelum lulus ternyata sudah dilamar oleh saudaranya, temannya, dan terjadilah pernikahan. Nyesel, patah hati, gitu ya. Yani kutunggu jandamu. Muskilah yang kutunggu jandamu itu muskilah. Akhirnya sedih gitu ya, laki-laki itu. Dia doa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku yang terbaik dalam musibahku ini. Misalkan, anggapannya musibah. Qadarallah ya akhwan, Allah nerima doanya. Suaminya mati. Nikah dapat setahun gitu, suaminya terus meninggal dunia. Ya nggak tahu lah meninggal dunia kenapa, tabrak mobil, tabrak motor, atau kena covid atau apa. Makanya suaminya meninggal dunia. Lah khawatir, kan berarti akhwatnya itu masih umur 17 tahun. Khawatir diserobot orang lain lagi, nggak mau kecewa kedua kalinya. Jadi nggak mau terluka hati kedua kalinya. Masih seminggu pasca pernikahan, pasca wafat, kemudian dia datang untuk ngelamar. Boleh ya akhi? Enggak boleh kalau tasrih, boleh kalau ta'rid. Tasrih itu ngomong sama bapaknya, yani sudahlah Pak, enggak usah sedih, saya insya Allah siap untuk menikahi putri jenengan. Enggak boleh ya akhi, karena masih masa iddah, atau antum WA, ya ukhti, sudahlah jangan bersedih, yani saya akan menggantikan suamimu. Nggak boleh itu. Kenapa? Itu namanya tasrih. Adapun kalau ta'riyad pakai bahasa kiasan boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yani
sowan ke rumah bapaknya, bawakan permen kok, atau bawakan kulit-kulitnya gedang, atau apa gitu. Lalu dia mengatakan, Pak, sudahlah Pak, insya Allah semuanya atas kehendak Allah. Semacam putri bapak itu banyak laki-laki yang siap untuk menikah dengannya. Sampai di situ yang jangan teruskan, termasuk saya, gitu bukan? Ini banyak laki-laki soleh yang insya Allah siap menikah dengan putri jenengan meskipun sudah janda. Itu takrib. Siapa dia? Kok jelas? Ini kalau antum teruskan, termasuk saya, lah jadi nggak boleh. Tapi kalau sampai pada sisi yang itu tadi nggak apa-apa. Atau misalkan datang pada janda yang barusan ditinggal wafat oleh suaminya, sudah punya anak satu masih kecil, umurnya masih 3 bulan atau 2 bulan. Kemudian dia datang menghibur, sudahlah ukhti, sudahlah nggak usah sedih gitu ya. Anak itu seneng rambut anak yatim. Mosok rambut anak itu, saya ibu lah. Saya itu seneng rambut anak yatim. Gitu tak lafadznya. Nah mosok ngerambut anak itu, yang ngerambut anak saya ibu ngerambut anak itu ya bahaya. Itu namanya bahasa ta'rif, dan bahasa ta'rif itu boleh, bahasa tasrih itu yang tidak boleh. Dan itu makna firman Allah, wala junaha 'alaikum fi ma 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Nah, itu yang pertama. Apa tadi ya, Ikhwan? Iddatul wafah. Adapun bagi iddah yang lainnya, iddah 3 yang lainnya berarti tolak salat, khulu dan fasakh. Apakah boleh ta'rid? Ada sedikit khilaf di kalangan para ulama. Ada sedikit khilaf di kalangan para ulama. Karena meskipun sudah nggak bisa rujuk, meskipun sudah tidak bisa rujuk, tapi suaminya masih hidup. Beda dengan kasus meninggal dunia, nggak bisa rujuk dan suaminya sudah meninggal dunia. Ada khilaf di kalangan para ulama. Zahir dari apa yang beliau sebutkan di sini, berarti beliau lebih menguatkan pendapat yang mengatakan boleh kalau ta'rid dan tidak boleh kalau tasrih. Wallahu a'lam. Taib. Yang kedua sekarang. Yang kedua dari mana nih? Yang kedua dari mu'taddah. Wanita yang menjalani masa iddah itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sudah nggak mungkin rujuk. Kemungkinan yang kedua, wanita yang sedang menjalani masa iddah, tapi suaminya masih boleh rujuk. Suaminya masih boleh rujuk. Dan itu dalam 2 kasus. Yang pertama, kasus iddah talak 1. Yang kedua, kasus iddah talak 2. Atau bahasa gampangannya, kasus iddah talak rojai. Yani kasus iddah talak rojai, talak yang masih bisa untuk rujuk. Wanita yang diceraikan oleh suaminya, talak 1 atau talak 2, dan wanita tersebut masih dalam masa iddah, itu nggak boleh ada yang lamar. La tasrihan wala ta'ridan. Kenapa? Karena wanita yang masih dalam masa iddah talak raj'i, maka dia statusnya masih istri, belum pisah dengan suaminya. Oleh karena itu insya Allah perinciannya kita bahas dalam fikih perceraian, bahwa kalau terjadi perceraian 1, cerai 2 antara seorang suami dengan istri, maka hukum keduanya statusnya masih suami istri, masih boleh satu rumah, bahkan nggak boleh pisah rumah, harus satu rumah selagi masih dalam masa iddah. Ya masih boleh ngobrol bareng, masih boleh makan bareng. Yang tidak boleh itu adalah melakukan tindakan yang itu nggak mungkin dilakukan kecuali suami istri. Jadi keduanya satu rumah, statusnya mirip-mirip adik kakak. Jadi satu mirip-mirip mahram tapi bukan suami istri. Dan kalau selagi dalam masa iddah tolak raj'i, kalau salah satu dari keduanya meninggal dunia, yang satu masih mewarisi.
Jadi kalau dalam masa tolak roj'i, iddah tolak roj'i, sang suami meninggal dunia, istri mewarisi karena masih istri. Kalau seandainya istri meninggal dunia, suami masih mewarisi karena masih suami istri. Lah, karena status syar'inya itu wanita yang dalam masa iddah tolak roj'i itu masih istri, maka nggak boleh dilamar, la tasrihan wala ta'ridan. Tidak yani tegas, tidak pula ta'rid. Yani tidak pula ta'rid. Wallahu a'lam. Nah, lanjutkan. Wan nisa'u ala dzarbain. Wanita itu ada dua macam. Wanita itu ada dua macam. Sayyibatin wa abkar. Janda dan gadis. Fal bikru, wanita yang masih gadis, yajuzu lil abi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah. Kalau masih gadis boleh bagi bapaknya, boleh bagi kakeknya maksa dia untuk nikah. Wasayyibu, adapun yang sudah janda, la tuzawwaju illa ba'da bulughiha wa idniha. Enggak boleh dinikahkan kecuali kalau beritanya disampaikan kepada dia, wa idniha, dan dia sudah mengizinkan. Parintan azanillahu yakum, wanita itu ada dua, kata beliau, gadis, janda. Ini apalagi yang ketiga, wada ya kan, gadis atau janda. Siapakah itu gadis, siapakah itu janda? Para ulama itu aneh gitu loh. Jadi bahas siapa gadis, siapa janda, itu ada perselisihan di kalangan mereka. Ini anak nggak usah bahas lah, ruwet bahas ya. Pendapat yang masyhur di kalangan fikih Syafi'iyah, sayyib itu wanita yang sudah pernah menjalani hidup rumah tangga, sudah pernah nikah, itu kalau bahasa kita, wanita yang sudah pernah menikah. Al-bikr itu wanita yang belum pernah menikah. Jadi patokan sayyib dan bikr itu adalah pernikahan, bukan keperawanan. Bahasa kayak enak men. Jadi bukan bakarah. Bakarah itu ya kegadisan, ya, bukan kegadisan. Karena bisa jadi ada seorang wanita belum pernah nikah tapi kegadisannya sudah hilang. Selaput darahnya itu sudah hilang. Kenapa? Jago taiji. Pendekar. Jadi jenenge pendekar itu kan bisa salto, bisa sampai kaki satunya ke depan, kaki satunya ke belakang, kemudian badannya itu nempel tanah. Lah, itu sangat rawan bisa menghilangkan salaput darah. Bisa jadi salto dari gedung 5, lantai 5 gitu, turun. Atau apalah gitu ya. Pokoknya salaput darah bisa saja hilang. Ini. Dan bisa jadi, akhwan, wanita sudah pernah nikah terus pisah dengan suaminya, salaput darahnya masih utuh. Apa contohnya? Yuk, sing suaminya enggak lanang. Enggak lanang. Ya, suaminya itu enggak laki-laki. Suaminya itu enggak laki-laki. Jadi meskipun sudah pernah berumah tangga 2, 3, 5 tahun, istrinya tetap selaput darahnya itu, kegadisannya itu utuh. Maka patokannya bukan itu. Patokannya itu adalah sudah pernah nikah atau belum. Kalau sudah pernah hidup serumah tangga dengan seorang laki-laki kemudian pisah, maka dia sayyib. Kalau belum pernah hidup rumah tangga dengan laki-laki, maka dia bikr. Itu patokan yang wallahu alam yang lebih menenangkan hati dalam masalah ini dengan segala khilaf yang muncul di kalangan para ulama. Taib. Hukumnya ya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Kalau wanita itu sudah janda, maka walinya
bapaknya atau kakeknya nggak boleh menikahkan wanita janda tersebut sampai dia itu dimintai izinnya. Sampai dia itu dimintai izinnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha." Yani seorang wanita yang sudah janda itu lebih berhak menentukan nasib dia sendiri dibandingkan dengan walinya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ats-tsayyibu tusta'mar wal bikru tusta'dzan. Yani wanita janda itu dimintai ketegasan sikapnya. Kalau yang masih gadis itu dimintai izinnya, Itu jadi kalau sudah janda itu nggak boleh kemudian misalkan nyanyi ke pesantren. Jadi misalkan ada seorang laki-laki punya anak janda, punya putri janda baru saja tinggal wafat oleh suaminya setahun yang lalu, dan wanita ini berarti putrinya sudah keluar dari masa iddah. Kemudian dia suatu hari qadarullah jalan-jalan ke Al-Furqan, ke pesantren, ketemu dengan teman-teman ngobrol gitu. Tanya sama salah satu ikhwah, "Mas, udah nikah belum antum?" "Oh, pernah nikah Pak, tapi istri saya wafat." Nah, kami ingin nikah lagi. "Siapa yang mau nikahkan dengan saya?" "Kalau kamu mau, ada yang mau." "Siapa?" "Saya." "Kalau kamu mau, ada yang mau nikahkan putrinya sama sampean." Ini, "Loh, kenapa Pak?" "Bapak ini punya anak gadis janda setahun yang lalu tinggal wafat oleh suaminya. Gini, gimana? Cocok ya?" "Sip." Sepakat. Akhirnya keduanya nikah, mau nikahkan langsung. "Akhi, sini akhi, saya disaksi." Dipanggil jadi saksi akad di tempat itu juga. Putrinya belum dikasih tahu. Boleh? Nggak boleh. Karena status putrinya itu apa? Sayyib. Nggak boleh. Harus dikasih tahu. Minimalnya di telepon. Kalau zaman dulu kan nggak ada telepon, zaman sekarang di telepon. "Nak, ini ada bapak nemukan jodoh untuk kamu." "Loh, di mana Pak?" "Ya nggak mungkin lah di pasar." "Ini di masjid Al-Furqan. Saya melihat ada seorang kok, Masya Allah wajahnya teduh dan kayaknya sudah tua, kayaknya sudah dewasa. Tak tanya-tanya, ternyata janda, ternyata duda." Ternyata duda. Kemudian tak tawarkan nikah sama kamu. "Gimana Nak?" "Nggak apa-apa, terserah Bapak." Ya sudah, berarti selesai masalah. Tapi harus tegas mengatakan ya kalau mau, enggak kalau enggak mau. Kenapa? Karena wanita itu kenapa harus semacam itu? Dia sudah ngerti dunia laki-laki. Dia sudah ngerti pernah hidup bersama seorang laki-laki, sehingga bisa menimbang untuk laki-laki model semacam itu bisa diterima atau tidak dalam kehidupan dirinya. Itu kalau siapa? Sayyib. Yang kedua, adapun kalau bikr, wanita yang belum pernah menjalani kehidupan rumah tangga. Wanita yang belum pernah menjalani kehidupan rumah tangga itu gak ngerti laki-laki yang baik itu modelnya kaya apa, itu gak ngerti. Dikira laki-laki yang baik itu bintang film drakor. Ini drama Korea. Jadi wanita itu kan kadang-kadang kalau masih kecil itu suaminya dibayangkan itu ganteng, engkau rodok tua titik gitu, itu yang dibayangkan itu mapan. Nanti kalau sudah agak tua lagi sembarang. Muskilah. Dan yang ngerti masalah hidup, putri yang masih gadis ini itu bapaknya yang ngerti bahwasanya untuk rumah tangga itu ganteng itu nomor 97. Jadi yang paling utama itu gak ganteng tapi agamanya bagus. Misalkan begitu, orangnya tanggung jawab, orangnya ini, orangnya gitu, ya ganteng itu nomor 97. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu panjang gitu. Yang lain-lainnya. Jadi sang suami atau sang orang tua sangat tahu persis
Lalu dia itu setiap hari itu memandang ikhwan-ikhwan yang berangkat sekolah di Al-Furqan, dipandangi satu-satu. Atau dipandangi yang setiap kali berangkat sholatnya, yang paling saf yang pertama sopo, maka langsung ditembak. Mas, akhi, dan waktunya nikah belum? Ini siapa yang mau nikahkan? Ini mau nikah nggak? Ya mau lah. Tapi saya ini nggak punya apa-apa. Siapa yang mau nikahkan putrinya denganku? Kalau kamu mau, saya mau nikahkan putriku dengan kamu. Langsung dinikahkan saat itu juga. Boleh. Ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Zahir pendapat beliau boleh. Tanpa ngomong sama putrinya, tanpa ngomong sama putrinya. Jadi zahir pendapat beliau mengatakan boleh. Pendapat yang lain yang muncul di kalangan para ulama, harus ngomong dulu sama putrinya, harus ngomong dulu sama putrinya. Yani karena Rasulullah SAW mengatakan wal bikru tusta'dzan. Jadi dalam pendapat ini ya ikhwan, itu boleh untuk langsung dinikahkan. Pulang-pulang tuh ngomong terusan, nak kamu sudah tak nikahkan nak. Ini, nak kamu sudah punya suami, sudah bapak nikahkan sama fulan. Ngomong sama ibu, bu anak kita sudah aku nikahkan. Itu sah dalam pandangan yang disebutkan oleh beliau. Alasannya pernikahan itu butuh banyak pertimbangan yang termaslahat, dan yang paling ngerti maslahat untuk putrinya adalah bapak atau kakeknya. Putri sendiri itu gak ngerti yang termaslahat untuk dirinya, yang termaslahat untuk dirinya. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua yang muncul di kalangan para ulama yang berkaitan dengan masalah ini adalah gak boleh, tetap harus minta izin, tapi nggak setegas janda. Makanya bahasanya Rasulullah wal bikru tusta'dzan. Yani putri yang masih gadis itu dimintai izin. Sekedar dimintai izin, bukan dimintai ketegasan sikap. Kalau as-sayyib itu tustamar, janda itu dimintai ketegasan sikap. Adapun kalau al-bikr itu tusta'dzan, dimintai izin. Para sahabat itu nggak tanya bagaimana kok janda harus sikap tegas, itu nggak tanya, karena lumrah. Wanita yang sudah pernah hidup rumah tangga kemudian dia lamar oleh laki-laki, dia bisa mengatakan enggak atau iya. Tapi gadis itu para sahabat bingung, kok gadis itu dimintai izin itu gimana? Nggak mungkin mereka ngomong. Di negeri Arab ya kawan, di zaman itu seorang wanita gadis kalau dia mencintai seorang ikhwan, seorang laki-laki, maka lebih baik dia mati memendam cinta dibandingkan mengungkapkan isi hatinya. Aib yang sangat amat aib. Ini di zaman itu ya ikhwan. Makanya para sahabat itu heran. Para sahabat itu heran. Lah, gadis kok diminta izin itu bagaimana? Gak mungkin wanita itu, nah kamu dilamar oleh fulan, gimana, kamu mau apa enggak? Hatinya itu mau ngomong iya 1000%. Saking ngakai, saking senengi, iya gitu. Tapi untuk ngomong iya itu nggak mungkin. Gadis zaman itu beda dengan akhwat zaman sekarang. Iki akhwat jangan tersinggung loh. Fakta ini ngono. Di zaman itu nggak mungkin ada seorang gadis itu ditawari oleh bapaknya. Nah, barusan ada tamu kesini, dia itu fulan ibnu fulan ngelamar kamu, gimana nak? Itu nggak mungkin. Zaman itu kemudian ada seorang gadis kemudian ngomong iya, nggak mungkin. Makanya para sahabat tuh heran, loh anak gadis kok diminta izin itu gimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan iznuha sumatuha. Izinnya itu cukup dia itu diem ridho, bukan diem gebrak pintu. Karena diem itu macam-macam ya kawan. Diam tapi ada koroin ridho, diem tapi senyum. Diem tapi guyang-guyung. Diem tapi kelihatan setelah itu sumringah gitu. Maka berarti diem ridho. Tapi diem
langsung lari ke kamar, gebrak pintu, perwah, langsung tidur nangis. Ditanya sama bapaknya, "Nak, gimana kalau kamu diem?" Kata Rasulullah, "Idnuha sumatuha." Bapak era beres blas itu. Wis dia ngerti anaknya diem tapi gebrak pintu ke kamar nangis. Lah kok malah diomongin, "Nak, kalau kamu nggak ngomong iya, kalau kamu diem tok berarti setuju." Idnuha sumatuha. Itu bapak Idzohiriyah. Batunya ya. Jadi diem tapi tanda ridho. Kalau diemnya itu tanda ridho, maka boleh untuk dinikahkan. Wallahu a'lam. Ya, itu cara pandang para ulama antara satu dengan yang lainnya. Yang beliau cara pandangnya adalah karena wanita yang masih gadis itu nggak ngerti titik maslahat untuk dirinya sendiri, nggak ngerti titik maslahat untuk dirinya sendiri. Yang tahu adalah orang tuanya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Ini antara kan. Oleh karena itu ya ikhwan, ada satu hal yang omongan enggak ya? Enggak apa-apa lah dikit, bentar. Jadi tatkala Jabir dulu itu nikah. Jabir itu kan ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, dan beliau itu anak pertama laki-laki, terus punya adik kecil-kecil 8. Jadi semuanya perempuan. Suatu hari beliau safar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah SAW itu ngobrol sama Jabir. Yang ngobrol tengah perjalanan ikhwan ngalor ngidul ngintan ngulon. Di tengah-tengah ngobrol, Jabir ditanya oleh Rasulullah, "Jabir, udah nikah belum sampean?" "Ampun ya Rasulullah." "Sudah ya Rasulullah." "Oh, sudah ya. Ganda atau gadis? Janda atau gadis?" "Janda ya Rasulullah." "Loh, kok janda? Halla bikron, ngapain nggak nikah sama gadis aja? Yani tulaibuha wa tulaibuka, tudhahikuha wa tudhahikuka." Kamu bisa main-main dengan dia, dia bisa main-main sama kamu. Kamu bisa nyanyi ketawa-ketawa dengan dia, dia bisa ketawa-ketawa dengan kamu. Ngapain kok janda?" "Ya Rasulullah, saya itu punya adik-adik kecil 8. Kalau saya nikah sama gadis, nambah masalah. Saya ingin saya nikah dengan seorang wanita sekaligus menjadi ibu dari adik-adikku. Maka saya pilih janda." "Oh gitu ya pertimbangannya. Mantap, bagus." Jadi begitu. Kenapa Rasulullah SAW ya ikhwan mengatakan kenapa nggak gadis aja? Karena gadis di zaman Rasulullah itu kalau kita nikahi mesti cinta pertama. Dan cinta pertama itu kesan tak akan terlupakan. Kata orang. Makanya dulu para ulama kita mengatakan al-bikr ardha bil yasir. Gadis itu lebih ridho meskipun hidupnya, ekonominya ini sederhana. Kenapa? Cinta mengalahkan segalanya. Kalau sudah cinta ya ikhwan, terong rasa opo lah ngono ya. Yani gula Jawa rasa coklat katanya. Ketela rasa roti ngono ya. Sayur terong rasa sate ngono ya. Ya karena cinta ya ikhwan. Cinta itu mengalahkan segalanya. Itu gadis zaman dulu. Maka ya ukhti, ya akhi, ya ukhti, jadilah benar-benar anti itu gadis. Gadis fisik, gadis rasa. Gadis fisik, gadis jiwa. Dalam artian suami anti nanti jadikan sebagai laki-laki pertama dalam hidupmu. Dan antum ya akhwan kalau bisa cari gadis yang murni gadis fisik, gadis jiwa. Karena zaman sekarang banyak loh gadisnya itu masih gadis fisiknya belum pernah nikah, tapi hatinya antum sudah cinta yang kelima. Itu masyakil ya akhwan. Pernah punya pacar ini putus, punya pacar itu putus, punya pacar ini putus, punya pacar itu putus, kelima antum.
antum sebenarnya itu sudah nikah dengan janda 5 kali. Iya, karena tatkala antum menikah dengan gadis semacam itu, dia itu pernah membayangkan, duh seandainya aku nikah dengan pacarku yang pertama, duh seandainya aku nikah dengan pacarku yang kedua. Ya. Dia itu yang bayangkan adalah masa-masa indah, dan tidak ada pacaran gak indah karena dibantu setan. Tapi hidup pasca pernikahan itu butuh banyak perjuangan. Maka itu, tapi ya kawan, cari gadis semacam itu cari jarum di tengah jerami. Kaidahnya satu ya kawan. Ya akhirnya ukhti, rizki itu nggak bisa dicari karena bukan barang yang bisa dicari di pasar Pahing. Jodoh itu bukan sesuatu yang bisa dicari, nggak ada pasarnya. Jodoh itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kaidahnya adalah at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki baik-baik untuk wanita yang baik. Konsepnya, ya ukhti, kalau anti kepingin yang Allah datangkan ngelamar anti itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah anti Aisyah. Maka yang datang akan Muhammad. Kalau yang anti inginkan, yang akan datang kepada anti adalah Umar ibnu Abdul Aziz, jadilah anti semasa gadis ini Fatimah binti Abdul Malik. Karena laki-laki yang datang kepada anti tidak akan jauh dari kondisi anti. Adapun kalau anti liburan itu senangnya film drakor, yakin nanti suami anti adalah Dracula. Lebih ya, drakor sama Dracula kan mirip. Dan antum ya kawan, istri yang salihah itu tidak jauh dari diri kita. Bagaimana kita, begitulah nanti istri antum. Kalau antum menginginkan untuk mendapatkan wanita yang salihah, persiapkan diri. Kalau antum kepingin untuk mendapatkan Fatimah binti Abdul Malik, jadikan diri anda Umar ibn Abdul Aziz. Kalau anda menginginkan seorang wanita seperti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapkan diri anda untuk menjadi Ali ibn Abi Thalib. Kalau antum menginginkan seorang laki-laki, seorang wanita sekelas Khadijah, siapkan diri antum untuk menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita itu amburadul, karu-karuan, mimpi mendapatkan bidadari sekelas Khadijah, mati dulu. Itu hanya mimpi kosong di siang bolong. Persiapkan diri ya kawan dari sekarang. Jodoh itu akan datang tanpa bisa kita prediksi bagaimana datangnya. Jodoh itu akan datang tanpa kita bisa membaca bagaimana dia datang. Kadang-kadang cari muter jungkir walik, gak ketemu, nikah karo tonggo dewi. Banyak kasus-kasus yang semacam itu. Notor sini gagal, notor situ gagal, notor sini gagal, notor situ gagal, notor sini gagal. Pada waktu nikah yang paling elek yang dia nikahi. Itu sering terjadi karena jodoh itu Allah yang menggariskan. Maka pegang kaidah ilahi, at-tayyibatu lit-tayyibin, at-tayyibuna lit-tayyibat. Siapkan diri, jadilah laki-laki yang soleh, Allah akan mendatangkan wanita yang solehah. Jadilah anti wanita yang solehah, Allah akan datangkan laki-laki yang soleh, insya Allah. Wallahu a'lam. Insya Allah subhanahu wa ta'ala yang kita pelajari, insya Allah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.